Halo semuanya, malam ini saya mau cerita yang berjudul Persaingan Dimulai. Langsung saja ke ceritanya. Yang perlu ketahui juga sahabatku satu ini benar-benar jatuh cinta kepada Rusi. Malah sampai rela cuti demi ketemu dengannya. Aku malah kasihan kalau misalkan Rusi serius jatuh cinta kepadaku. Lalu jelaskan sama Firdaus bagaimana itu yang paling susah. Persoalan seperti ini tak semena-mena ingin membuat sahabatku sakit hati. Tapi ya bagaimana kondisi hatiku sudah jatuh cinta sama Lucy. Walaupun dulu juga mempunyai perasaan suka sama Rita, sayangnya dirinya sudah punya sosok laki hidupnya. Setidaknya aku masih punya hati nurani untuk menanyakan Rita berhubungan sama sosok laki yang sama ini dicintai. Aku tak mau ada permasalahan lagi dengannya. Soalnya pernah bertengkar berkaitan dengan urusan pribadi. Masa iya sekarang harus melarang dia jangan berhubungan sama laki tersebut. Persahabatan aku sama Rita sudah terjalin sejak dari SMA. Jadi setelah bertemu sama mereka tuh kesannya sangat berarti lagi untuk memaafkan kesalahanku dulu. Untungnya mereka sudah memaafkan kesalahanku. Terlebih aku masih menahan emosi setelah melihat dirinya bekerja di sini. Ingin mengusirnya, sayang banget aku tidak berhak melakukan seperti itu. Lagia sama berada di sini hanya sebagai OB, bukan pegawai tetap seperti sahabatku. Tidak mampu melaporkan tentang masa lalunya untuk bercerita kepada direktur perusahaan ini. Bisa-bisa nanti bakal melakukan balik tentang masa laluku seperti apa. Malah ada kabar bahwa dia ingin mengajakku berbuat kejahatan di perusahaan ini. Apa boleh buat, nggak ada melawan sama sekali, ya ada malah nurut kepadanya. Waduh, sepertinya aku harus berbuat sesuatu supaya tidak melakukan seperti itu. Tapi aku masih bingung pada waktu masih percaya dengannya. Sampai-sampai aku tak bisa berbuat apa-apa mengenai kejahatan yang pernah kita alami bersama. Untungnya proses membaikan keadaan berjalan sesuai dengan rencana sih. Dia memang begitu berharap suatu saat punya banyak uang. Sedangkan menurut pribadi hal tersebut bisa dilakukan kalau ia bekerja keras dengan hasil usaha sendiri. Memang sih setiap bulan harus membutuhkan uang demi kehidupan sehari-hari. Namun perlu juga realistis mengenai kehidupan saat ini. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Karena mencari pekerjaan susah sekali. Bayangkan saja dari sekian banyak lowongan pekerjaan, pasti syaratnya harus lulus kuliah. Sedangkan aku hanya lulus SMA. Bagaimana bisa bekerja di perusahaan terkenal kawasan Jakarta? Setelah mendengarkan bahwa aku keterima sebagai OB, bersyukur banget. Sayangnya ketemu lagi sama sahabatku maupun mantan partnerku. Setidaknya bersyukur paling utama dibanding mengingat masa laluku. Bagaimana lagi, itu sudah keputusan bahwa aku harus bekerja di sini. Kali ini masalah memang sulit untuk diselesaikan pakai kepala dingin. Salah satu dari kita hanya ada rasa malu dalam benaknya. Walaupun begitu, suatu saat kalian akan mengerti apa yang aku bicarakan barusan. Bukannya ingin gibah kelakuan partnerku atau perasaan seorang. Ini mah sekedar mengingatkan saja bahwa kehidupan pasti punya masalah, ya.
Jika nanti kalian punya masalah, berharap jangan pakai emosi. Itu tidak akan selesai masalahnya. Kecuali pakai kepala dingin, insya Allah masalah cepat selesai. Mudah-mudahan setelah menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, pikiran kalian berubah. Asalkan jangan bilang kasihan ya, soalnya pernah ada bilang seperti itu. Kalau tidak salah, pada waktu mengunjungi sebuah tempat, tak apa namanya. Seingat aku tuh masih di kawasan Jakarta Barat sebelum bertemu sama Lucy. Kamu ngapain mereka seperti itu? Membuat kita merasa tak sepatutnya berada di sini. Ucap Bagas sambil ketawa lepas. Dalam hatiku, belum tahu kalau kalian bakal ditangkap mengenai perbuatan sendiri. Woi, kenapa nggak jawab pertanyaan dari kita? Tanya warga sambil menuju ke arah kita. Waduh, sepertinya mereka nggak takut sama dari kita. Tapi setidaknya berusaha dulu. Tak berselang lama, ada nada dering telepon di saku sahabatku sambil melihat ke arah mereka. Nggak tahu sih apa yang dibicarakan oleh sahabatku. Aku hanya mendengar sekilas mengenai kalau tidak salah sih Usi. Katanya jangan bermacam-macam di kawasan Jakarta Barat. Soalnya banyak sekali preman. Kalau seperti itu sih lebih baik jangan berusaha sama mereka. Membuang-buang waktu saja. Kenapa sih sahabatku masih saja bicara membuat mereka makin emosi? Ya saudara, aku nggak bisa paksa dia juga. Berarti dalam benaknya belum bisa mengontrol amarahnya. Padahal hanya omongan tidak penting juga apa yang mereka sampaikan kepada kita. Yang ada malah keributan membuat warga sini merasa resah. Sudahlah, sahabatku tercinta, jangan berbuat sesuatu yang membuat kita diusir dari sini. Aku hanya bisa memperhatikan saja tanpa adanya ikut campur. Baru kali ini lihat sahabatku amalannya benar-benar ingin bertengkar sama preman sini. Hingga akhirnya aku tak bisa lama-lama di sini juga, karena juga segera ingin berjumpa Lucy. Kalau begini terus, bisa-bisa sampai sore nih. Nggak kebayang kalau misalkan jadi kenyataan. Apa perlu ya pura-pura sakit di hadapan mereka? Misalkan dapat saya, itu yang membuatku berpikir kedua kalinya. Sebelum bertindak harus ada keputusan paling tepat. Jangan sampai membuatku harus panggil Lucy ke sini. Apa yang aku kasih tahu tuh nggak pernah didengarkan, malah sempat-sempatnya malah kepadaku. Randy, jangan pernah sekali-kali ikut campur urusanku, kata sahabatku dengan ekspresi malah. Kenapa dia marah tanpa adanya kejelasan? Seharusnya aku bilang itu. Aneh sekali, sikapnya masih seperti anak kecil belum dewasa. Oh iya, hampir lupa, sahabatku ini bukan Firdaus, mereka sahabat dari jauh. Tapi dia gak mau kasih tahu namanya siapa, karena Firdaus marah sama aku. Jadinya mau bertemu sama Lucy, aku mengajak dirinya untuk mengunjungi ke Jakarta Barat. Taunya ketemu sama preman. Kacau sekali hari ini. Nggak ada bela kita loh warga sini. Mungkin saja takut sama preman yang sudah ancam sebelum kita datang ke sini. Mudah-mudahan saja Lucy bisa ke sini untuk menjelaskan semuanya. Biar persoalan seperti ini cepat kelar tanpa adanya keributan. Aku hanya bisa berharap seperti itu. Tapi terserah Lucy. Kalau memang sibuk ya nggak usah. Berarti kita harus mencari jalan keluar supaya cepat pergi dari sini. Susah juga tanpa kehadiran Firdaus untuk cari solusinya. Tanpa dia
kita berdua terperangkap bersama preman, kenapa masih marah terus? Padahal sudah aku jelaskan kepadanya. Malah semakin marah. Kalau seperti itu lebih baik tak perlu jelaskan panjang lebar. Biar Firdaus saya tahu sendiri daripada damatinya ada kebencian kepadaku. Sedangkan Lita sama sekali tak ada kabar mengenai Firdaus, kenapa masih marah. Jadinya diriku serba salah, susah loh cari sahabat seperti Firdaus. Sahabat satu lagi yang sekarang lagi ada usaha sama preman, benar-benar ingin meninggalkan tempat ini. Sebelum kesini kita hanya ingin ketemu sama sahabat Lucy. Taunya di daerah Jakarta Barat, patah saja perasaanku gak enak. Tapi kita bikin positive thinking mengenai mereka. Apapun yang terjadi saat ini, aku harap enggak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan saja aku mampu menahan amarahku terhadap mereka. Sedangkan sahabatku terserah sih, asalkan jangan bertengkar di sini. Biar suasana tetap kondusif dan warga sini bisa menerima kita tetap berada di sini. Tak berselang lama ada sosok laki-laki menurutku seperti Firdaus. Masa iya sih dia bergabung sama preman? Sepertinya ada yang aneh nih. Nggak biasanya bersikap seperti itu. Mungkin saja sih untuk melampiaskan amalannya harus melalui ini. Aku harus berbuat sesuatu supaya Firdaus enggak terjerumus ke dalam kehidupan kejahatan. Buat apa melakukan tidak penting di dalam hidupmu sendiri? Padahal aku sudah kenal dari SMA loh. Tapi entah mengapa kau sudah berubah drastis. Apa karena masalah perempuan membuat dirimu amalannya tak bisa kontrol? Kalau seperti ini sih lebih baik mengalah saja daripada memusuhan gak jelas permasalahannya. Firdaus menghampiri kita berdua. Ada Fendi sama sahabatku paling sok berani di kawasan kami, ucap Firdaus dengan ekspresi marah. Aduh, sepertinya ada masalah baru nih. Aku harus bersikap tenang di hadapannya. Kenapa kau berubah drastis? Apa gara-gara Lucy membuatmu berubah? Tanya Fendi dengan bersikap dingin. Tak berselang lama dirinya menjawab pertanyaanku. Kalau iya, apa maumu? Seharusnya kamu sadar diri. Dari SMA gak pantas mendekati seorang perempuan seperti Lucy. Benar dugaanku, dia masih cemburu kalau aku dekat sama Lucy. Apa masalahnya sebagai lelaki punya rasa suka kepada sosok perempuan solehah? Tak perlulah berbuat sesuatu membuat kita makin khawatir kepadanya. Kan aku tak tahu bahwa dalam hatiku punya rasa suka sama Lucy, ucap Fendi tetap bersikap tenang. Sedangkan sahabatku masih berdebat sama preman. Alasan. Padahal yang aku tahu kamu suka sama Lita. Kenapa sekarang terbalik punya rasa suka sama Lucy? Tanya Firdaus dengan ekspresi marah. Oke, mau kamu apa? Tanya balik kepada Firdaus. Lalu dirinya berpikir jenak seperti biasanya, paling lama tuh sekitar 5 menit. Aku mau kau harus menjauh dari Lucy. Kalau tidak, kita berdua berantem di dalam ring bersama. Bagaimana? Tanya Firdaus sambil menuju ke arahku. Aku harus bicara apa lagi? Bingung juga, sahabatku masih saja berdebat sama preman belum selesai. Padahal belum butuh banget bicara bertiga supaya hubunganku dengannya tetap baik-baik saja. Sayangnya dalam pikirannya masih ingin bertengkar sama preman. Kenapa belum dijawab pertanyaanku? Tanya Firdaus memberikan jempol ke arah bawah. Wah, ini mah serius nih.
permasalahannya. Aku perlu pikir sejenak supaya jawabanku tak menyinggung dirinya. Maaf, aku tak bisa menjauh dari Lucy, karena perasaanku sudah melekat dalam hatiku, ujar Fendi sambil tersenyum kepadamu. Oke, kalau kamu mau seperti itu, kita berdua bertengkar di atas ring, ucap Firdaus. Aku nggak bisa berbohong demi dirinya bisa dekat sama Lucy. Setidaknya perasaanku tetap bisa menaruh harapan, bisa mendekati Lucy. Tak masalah harus bertengkar sama Firdaus. Oke, ucap Fendi berbalik badan, lalu panggil sahabatku pulang untuk lihat dulu. Ketemu sama sahabat Lucy ditunda dulu, walaupun sayang sekali tak bisa berjumpa sama sahabat Lucy pertama kali. Aku tidak pernah seperti ini, berharap banget bisa melukai seorang perempuan yang aku cintai. Persaingan akan segera dimulai. Melukai hati seorang perempuan, aku rela bertengkar sama Firdaus demi mendapatkan hati seorang perempuan yang aku cintai. Fendi Nugraha. Itulah cerita yang berjudul Persaingan Dimulai. Semoga kalian suka sama ceritanya. Terima kasih.